nyambung ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Okay. Menanyakan keberadaan Tuhan di diri manusia itu sendiri, Mbah. Monggo. Ya, kalau menanyakan tentang keberadaan di Tuhan di dalam diri manusia, kan sudah banyak metode cara mencari Tuhan, atau banyak kitab yang menyebutkan cara mencari Tuhan. Ya jelas, maka kenalilah dirimu, atau kenalilah napasmu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Jadi kalau begitu gimana? Ya kita punya aksara masing-masing. Di mana aksara itu tidak bisa menjadi awalan, ya itulah Tuhan. Gitu. Paham maksudnya? Belum. Gimana, Pak? Umpamanya kalau di Jawa aksara A itu kalau mau digandeng belakangnya kan bisa apa, bisa aku, bisa ada, bisa ayem. Nah berarti kalau gitu itu bukan Tuhan. Terus B, bisa bulat, bisa benar, bisa bumi, sampai seterusnya. Coba carilah di situ huruf apa yang tidak bisa menjadi awalan dari kata itu sendiri. Ya. Coba. Huruf apa? Nah makanya, cara mencari Tuhan kan begitu sulitnya ya. Oh iya. Ya. Makanya sesulit itulah mencari Tuhan. Jadi kalau orang Jawa itu saya sendiri, berarti di situ huruf yang tidak bisa menjadi awalan suatu benda atau nama, ya cuman huruf H atau Hu. Coba sekarang. Gimana? Kalau sudah Ho atau Hu, itu untuk mengawali kalimat apa? Coba. Selain Hu Allah loh, karena ini bukan sebutan kita ya. Iya. Itu pun dua benda. Ya ada Hu, ada kalimat apa kalanya Allah itu termasuk. Nah, coba bayangkan. Berarti letak dari Tuhan itu adalah terletak di Hu, artinya di mana? Dikala kita itu sudah hening, kita tenang, kita sudah nggak bisa berbicara apa-apa kecuali hanya berbicara tentang Hu. Coba dipraktekkan. Kita diam termenung, kita hening, lalu di situ karena Gusti datan kena kinaya ngapa. Lalu kita mau bicara, mau ngomong apa? Mau bicara apa? Apakah mau Allah atau mau Gusti atau mau Sangjang? Di saat kita sudah hening, sudah henung, di saat kita sudah heneng, yang terlontar dari mulut kita yang paling mudah diucapkan adalah kata Hu. Kenapa? Karena Hu adalah bersamaan keluar masuk dari napas itu sendiri. Jadi itulah cara mencari Tuhan pada diri manusia. Makanya sekarang barangkali menemukan, silakan Hu itu mau digandeng dengan kata awalan atau kata benda apa coba? Apakah hutang? Kalau orang Jawa nggak mengenal hutang, yang ada utang. Nah, karena di situ ada A, B, C, D, ada sampai U. Nah, maka yang tidak bisa disambungkan yang menjadi kata benda adalah namun Hu. Makanya kita itu kalau mau ingin khusyuk, kita itu mau kehadirat Tuhan itu sendiri, maka kita harus tenang, hening, henung, tata cara kita mengeluarkan dan memasukkan napas itu diimbangi dengan kata Hu atau zikir Hu. Nah setelah kita zikir Hu itu sudah sesak, kita sudah berat dan lain sebagainya, yang ada hanya keluar masuk napas. Nah itulah yang dimaksud Tuhan atau satu Hu atau Gusti gitu. Jadi kalau kita itu belum bisa membagusi tentang hati, ya kita memang belum bisa melontarkan kata Hu. Tapi kalau hati ini sudah bagus,
kita sudah tertata, kita sudah duduk tenang, pernapasan kita sudah kita atur sedemikian rupa. Itu yang keluar cuman hu. Cuman itu. Nah, itu kalau cara mencari Tuhan pada diri manusia. Artinya gimana? Ya karena dayanya hu inilah aku urip, aku hidup. Cuman itu. Jadi nggak ada kita itu mempunyai pangkat, mempunyai jabatan, mempunyai uang banyak. Dikala kita sudah ditinggalkan oleh hu, kita sudah nggak punya daya apa-apa. Maka di dalam Islam dianjurkan setelah kita mengenali hu, maka kita harus mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kekuatan kita, kekuatan seseorang, mau dibilang kaya, mau dibilang miskin, mau dibilang pangkat, mau dibilang apa, itu kekuatannya adalah di kalimat hu itu sendiri, atau kalimat Tuhan, atau kalimat Gusti. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Itu Mbah, kalau apakah ada gitu cara untuk, kan kata Mbah itu kalau kita nggak bisa mengucapkan hu dengan senikmat itu gitu kan? Iya. Kan kata Mbah barusan harus membersihkan hati dulu. Yeah. Nah, apakah ada cara tertentu gitu? Ya ada. Ya paling tidak itu caranya itu mensucikan diri. Ya seperti kemarin lah yang saya terangkan di syariat, torekot, hakikat, makrifat. Nah itulah cara untuk menuju ke ketuhanan itu sendiri. Caranya seperti itu. Nah di samping itu juga ada zikir-zikir khusus atau tempat-tempat khusus yang benar-benar kita itu bisa mendatangkan atau yang dimaksud kehadirat Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sudah hadir pada diri kita, bahkan kita mengucap hu itu sendiri sudah nggak bisa, napas kita sesak, ya tenaga kita lemas. Nah itulah kalau memang benar-benar Tuhan itu hadir pada diri kita. Dan apakah napas sesak itu karena jantung kita bermasalah? Apakah tenaga kita habis itu karena kita itu terlalu banyak mengeluarkan energi? Bukan. Ya itu yang dinamakan ya nikmat yang begitu sangat itulah, sehingga kita itu tidak ada daya upaya apapun tanpa pertolongannya. Gitulah. Jadi benar-benar kita itu menghayati. Jadi Tuhan itu bukan hanya disebut, bukan hanya diagung-agungkan namanya, tapi Tuhan itu harus dirasakan kehadirannya. Supaya apa? Supaya bisa menuntun roh dan jiwa kita menuju kemana? Ke satu, ke ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang kedua, menuntun ke kita ke jalan yang benar. Atau yang dinamakan Sirotol Mustaqim. Nah, itu tujuannya. Niku mah kayak niki kula nggih. Ini campur gak apa-apa. Pernah dengar nih. Nggih. Enggak, entah zikir, entah apa, orang itu bilangnya hu. Itu maksudnya apa, Mbak? Apa maksudnya itu ke sana itu? Ya tinggal cara guru mengajarkan itu. Apakah dia hanya untuk zikir tentang hu? Apakah dia yang dimaksud guru itu untuk mencapai kehadirat Tuhan itu? Ya tinggal kita niatnya, atau tinggal kita cara mengajarnya oleh guru itu. Nah kalau guru hanya menerangkan kamu zikir hu, ya dapatnya ya cuma hu. Itu. Jadi semua apa yang kita kerjakan, itu tanyakan ini tujuannya apa dan untuk apa, itu penting. Jadi kalau ada orang menyuruh baca Yasin 1000 kali, kamu pasti dapat seperti ini. Jadi Yasin dibaca itu tujuannya untuk mendapatkan sesuatu itu, gitu. Tapi kalau kita itu coba kamu membaca Yasin itu dengan tartil, ya di samping makhrotnya, tajwidnya dan lain sebagainya, di samping itu kamu sudah tahu terjemahan dari Yasin itu, ya mungkin di saat membaca dan kita memahami tentang tafsir atau arti dari Yasin itu, kita akan dapat petunjuk. Tapi kalau cuman disuruh kamu setiap malam harus membaca 1000 kali,
kamu akan mendapatkan ini. Jadi tujuannya orang membaca itu karena ada tujuan. Imbalan, gitu. Nah, ada tujuan yang harus dicapai dengan membaca itu. Lah makanya banyak orang kecelek. Kembali lagi boso kecelek iki boso apa ya. Ya, itu. Jadi kecelek. Mestinya membaca itu nggak harus banyak, sedikit yang penting paham. Gitu loh. Nah, dengan paham itulah mudah untuk menghadirkan atau apa yang kita cita-citakan itu biasanya cepat tercapai gitu. Kalau terkabul artinya ada yang memberi. Jadi karena tercapai itu ada tujuan capaian kita sendiri dari bacaan itu. Gitu. Makanya dengan cara apa ya? Dengan cara henang, hening, henung, itulah kunci utama. Nah, di samping karena henang, hening, henung itu adalah sembah sukmo atau sembah roh. Nah, jasad itu harus paling tidak terus mandi untuk mensucikan jasad yang ada di luar. Itu dengan air, untuk mensucikan jasad yang ada di dalam adalah dengan tenang, wening, sehingga menjadi dunung. Gitu. Henung. Ini ada lagi Mbah, tapi itu udah sempat kita bahas. Yeah. Cuman mereka ingin lebih dijelasin Yeah, tentang apa? tentang fenomena yang terjadi pada hewan-hewan saat ini, Mbah. Oh, yeah. Itu kok kenapa Mbah? Apa itu harus Gimana? apa itu harusnya tuh kita bisa menolak balak dari awalnya apa gimana, Mbah? Nah, yang kemarin kan sebelum fenomena ini datang kan sudah pernah saya ajari tuh ya. Iya. Ya, maka kita harus menyatu dengan alam ini, yaitu mengharap kehadirat alam itu untuk apa? Untuk menanggulangi fenomena atau bencana ini yang akan datang, kan gitu. Tapi itu apakah bisa menolak? Itu urusan alam, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, tapi bagaimanapun juga, kalau kita sudah merasa menyatu dengan alam dan kita mengharap berkah dari alam itu, bagi orang-orang yang mau melakukan seperti itu biasanya terhindar dari bencana atau musibah itu. Nah, makanya kenapa kemarin saya ajak mengadakan barian ya, bahasa sininya atau bancaan itu. Yaitu yang dikhawatirkan kan ternyata sekarang kan ada beneran toh? Iya. Nah, itulah. Maka kita sebelum hujan bersedialah payung. Nah, makanya orang yang sudah melakukan itu ya kita tinggal menikmati, tenanglah. Tenang. Dengan tenang maka musibah itu tidak akan datang pada kita. Gitu. Seperti itu. Terus sekarang itu bukan penyakit tentang apa itu? PMK. PMK. Nah, tentang PMK saja tuh ya. Sekarang ini kelihatannya ya maaf ya, ini melebar kemana-mana. Bahkan saya melihat fenomena atau negara ini sendiri makin ke belakang ini kelihatannya kan makin kacau. Nah, apakah ini direncanakan? Ya mungkin ini termasuk fenomena itu. Ya karena apa? Ya karena orang sekarang itu sudah jauh dari berkah alam atau energi positif alam itu sendiri. Makanya bukan orang kecil saja. Kemarin kan sudah saya bicarakan ya. Ini musibah ini nanti bukan orang kecil saja. Bahkan orang besar pun akan melewati bencana ini. Tapi yang menjadi korban tetap orang kecil. Ya. Coba kalau kita itu membaca di media sosial ya. Baru-baru ini tentang peraturan berlalu lintas. Iya. Ya. Coba itu kalau sudah dinalar, apakah itu masuk nalar manusia? Kan enggak. Walaupun itu yang membuat peraturan itu dianggap orang jenius. Tapi mana kejeniusannya mereka itu loh? Apakah berpihak pada orang kecil? Apakah enggak? Kan sama sekali. Ya. Baru lagi tentang BBM. Ya. Mulai dari saya lahir sampai sekarang ini loh, beli BBM itu ya karena ada di situ ada POM, ya datang ke situ beli dengan uang sudah dapat
Nah sekarang ini akan diatur harus memakai aplikasi Pertamina. Nah apakah warga Indonesia itu semua mempunyai HP? Coba bayang. Nah ini peraturan model apa? Ya mudah-mudahan orang-orang yang membuat peraturan seperti ini segera sadar. Kita bukan semuanya orang berpendidikan dan semuanya orang mampu. Karena rakyat Indonesia itu masih banyak orang yang kurang mampu. Itu kalau peraturan-peraturan ini tidak pro sama rakyat, yang saya takutkan nanti kalau rakyat ini berontak, terus apakah negara itu ya mampu membendung amarah rakyat ini? Ya. Makanya berhati-hatilah, jangan memakai aji mumpung. Ya, karena mumpung bisa, mumpung masih berlaku, mumpung masih kuasa, terus membuat peraturan sing saenake udele dhewe. Maka berhati-hatilah, apalagi sekarang itu orang-orang Jawa sudah mulai muncul. Inilah kalau orang Jawa sudah mulai bersatu, berdoa bersama-sama. Kalau alam sudah meridhoi atau alam itu sudah mengabulkan, engko nek kalang kabut. Gitu. Karena orang Jawa itu masih mampu memimpin negara Indonesia ini. Bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, orang Nusantara itu masih banyak orang yang masih mampu memimpin negara ini. Makanya ojo domeh, ya, ojo domeh sik tanda tangane payu, ojo domeh sik ucapane dindel, tapi sing ngendel lu mung kiwa tengene. Ora mungkin ucapane mau dindel wong sak ngalam dunya. Sebenarnya orang Indonesia, terutama orang Jawa itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah banyak yang mengeluh. Namun karena kesabaran orang Jawa, karena kesabaran orang Nusantara, dengan masalah-masalah seperti itu maunya itu diselesaikan dengan bijak. Ya, tapi kalau orang yang di atas sudah mempunyai kebijakan sing sarwa ngawur, sing tanpa memikirkan kesengsaraan rakyat, ya jangan tanya lagi nanti rakyat ini kalau berontak. Tuh. Enggak. Okay. Untuk saat ini pertanyaan teman-teman baru itu, Mbah. Okay. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bakalan kita jawab lagi di video-video selanjutnya. Pesan-pesan Mbah Darno di penutupan video. Ya, pesan-pesan saya, karena fenomena-fenomena ini sudah mengawali atau awal, apakah ini yang dinamakan yang sabdo palon noyo genggong nagih janji, ataukah ini fenomena-fenomena biasa? Ya mari kita sebagai orang yang mempunyai kapribadian yang adiluhung, yang mempunyai kapribadian budi luhur, kita lebih arif dan bijaksana mengamati perjalanan fenomena ini. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan, bagi orang-orang yang mempunyai keputusan yang tidak selaras dengan kehendak rakyat, mudah-mudahan supaya cepat diberikan ingat, ya, karena kita sebagai rakyat itu sebenarnya sudah sangat menderita. Ya, maka jangan ditambahlah penderitaan-penderitaan ini karena kepentingan-kepentingan sesaat. Cuman itu pesan-pesan saya. Sampun nggih. Nggih, kita cekapi semanten mugi wonten guna lan manfaatipun. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih, rahayu sagung dumadi rahayu.